semuanya, perkenalkan nama saya Erika Karolin Viani dengan NIM 223115028 dari Universitas Kristen Indonesia, Program Studi Manajemen Peminatan Keuangan. Pembahasan kali ini saya akan membahas topik yang gak kalah penting buat kalian yang sedang atau akan menjalankan sebuah usaha, yaitu topik tentang perencanaan keuangan untuk UKM. Mungkin kalian semua pernah dengar cerita tentang bisnis kecil yang sudah mempunyai produk yang bagus, lalu pelanggan loyal yang banyak, dan juga memiliki pemasaran yang bagus. Tetapi harus tutup secara terpaksa karena memiliki kondisi keuangan yang berantakan. Karena yang beberapa orang tahu itu perencanaan keuangan hanya soal mencatat pengeluaran dan pemasukan saja. Padahal sebenarnya perencanaan keuangan itu lebih dari itu. Perencanaan keuangan adalah bagaimana kita bisa mengatur arus kas, menyusun anggarannya, lalu menyiapkan laporan keuangan, sampai kepada bagaimana kita mengelola risiko secara cerdas. Nah, di pembahasan kali ini saya akan kupas tuntas semua tentang hal itu. Mulai dari pengertian perencanaan keuangan UKM, komponen utamanya, hingga kepada strategi mengelola risiko dan meningkatkan kinerja keuangan. Dan semua materi ini bersumber dari buku pengelolaan perencanaan keuangan karya dari Dr. Susanti Widestuti SEMM. Jadi pastikan kalian simak baik-baik. Siapa tahu ini akan menjadi langkah awal buat bisnis kamu makin terarah dan berkembang. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep perencanaan keuangan UKM. Jadi di dalam buku pengelolaan perencanaan keuangan ini, perencanaan keuangan bagi UKM itu merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan bisnis. Karena hal ini melibatkan pengaturan dan pengendalian sumber daya keuangan yang dimiliki oleh UKM dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Nah, dalam UKM ini terdapat beberapa golongan yang diatur pada peraturan pemerintah tentang UMKM, yaitu PP nomor 7 tahun 2021 halaman 26 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Nah, untuk golongannya ini ada 3, yaitu yang pertama ada usaha mikro, yaitu di mana usaha mikro ini minimal memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu yang kedua ada usaha kecil, yang dimana memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan yang paling banyak itu sebesar 15 miliar rupiah. Lalu untuk usaha menengah itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar rupiah sampai dengan yang paling banyak itu sebesar 50 miliar rupiah. Nah, dari pengelompokan usaha mikro dan usaha kecil yang sebelumnya yang sudah saya bahas, maka untuk komponen utama dari perencanaan keuangan UMKM itu, yang pertama ada penetapan sasaran keuangan, di mana kita di sini melakukan penetapan tujuan keuangan yang jelas yang selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan, seperti meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau memperluas ke pasar baru. Lalu untuk yang kedua itu penganggaran dan peramalan, di mana kita membuat anggaran secara rinci yang menguraikan proyeksi pendapatan dan pengeluaran dan juga memperbarui perkiraan secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan bisnis. Lalu yang ketiga ada manajemen arus kas, di mana kita di sini itu memantau dan mengelola arus kas untuk memastikan bahwa bisnis kita ini memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan, juga berinvestasi dalam peluang pertumbuhan untuk bisnis kita. Lalu yang selanjutnya itu ada manajemen risiko. Di sini kita juga mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan mengembangkan strategi untuk memitigasinya, seperti diversifikasi investasi, mempertahankan dana darurat, dan juga mempertimbangkan opsi asuransi yang akan kita ambil.
Lalu yang poin terakhir atau poin kelima yaitu pelaporan dan analisis keuangan. Di mana kita di sini itu secara teratur meninjau kinerja keuangan kita untuk mengidentifikasi area mana yang perlu ditingkatkan, lalu melacak kemajuan menuju tujuan, dan juga membuat keputusan yang tepat mengenai investasi dan alokasi sumber daya. Selanjutnya itu ada tahapan pengendalian perencanaan keuangan. Jadi yang pertama itu kita menyusun anggaran pendapatan dan belanja atau APB, lalu yang kedua cash flow projection, lalu yang ketiga laporan laba rugi atau income statement, lalu yang keempat neraca atau balance sheet, dan yang terakhir itu analisis rasio keuangan. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya adalah pentingnya perencanaan keuangan UKM. Perencanaan keuangan adalah komponen penting dari setiap strategi bisnis, khususnya bagi UKM. Dengan menetapkan tujuan keuangan yang jelas, mengelola arus kas, dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko, UKM dapat memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Perencanaan keuangan yang efektif juga akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, peningkatan stabilitas keuangan, dan kesiapan yang lebih baik untuk masa depan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis kita. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, pentingnya perencanaan keuangan itu dapat dipaparkan untuk di dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dengan adanya perencanaan keuangan ini bisa memberikan informasi keuangan yang akurat dan juga tepat waktu, di mana hal ini bisa memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai investasi, alokasi sumber daya, maupun manajemen risiko. Lalu yang kedua, peningkatan stabilitas keuangan, di mana strategi keuangan yang udah terencana akan membantu UMKM mencapai stabilitas keuangan dengan memastikan mereka itu sudah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan juga beradaptasi dengan perubahan di pasar. Lalu yang ketiga itu kesiapsiagaan yang lebih baik. Jadi dari perencanaan keuangan yang udah kita buat itu bisa membantu UMKM mengantisipasi dan juga merespon perubahan di pasar, industri ataupun perekonomian, di mana hal ini juga bisa memastikan lebih siap beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Lalu yang terakhir itu ada menarik investor. Jadi dengan rencana keuangan yang baik ini bisa meningkatkan kepercayaan investor dan menjadikan bisnis ini lebih menarik bagi calon investor dan juga memberikan akses terhadap modal untuk pertumbuhan ekspansi. Adapun yang selanjutnya itu tentang strategi untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, yaitu yang pertama penilaian dan identifikasi risiko, di mana di sini kita harus mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan juga menilai kemungkinan serta potensi dampaknya terhadap bisnis. Hal ini akan membantu UKM memprioritaskan dan fokus kepada risiko yang paling kritis. Lalu yang kedua ada diversifikasi investasi, di mana di sini menyebarkan investasi ke berbagai kelas aset untuk meminimalkan paparan terhadap satu pasar atau sektor tertentu. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak akan fluktuasi pasar terhadap bisnis. Lalu yang ketiga itu ada manajemen arus kas, di mana di sini juga kita memantau dan mengelola arus kas dengan cermat untuk memastikan bisnis itu memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan kita. Lalu yang keempat ada asuransi risiko. Kita juga harus mempertimbangkan untuk membeli asuransi untuk melindungi terhadap risiko keuangan tertentu seperti gangguan bisnis, kerusakan properti, ataupun klaim tanggung jawab. Lalu yang kelima itu pemantauan dan peninjauan risiko, di mana kita harus melakukan ini secara berkala. Lalu yang keenam ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Kita di sini juga harus mendidik karyawan tentang memanajemen risiko keuangan dan mendorong mereka juga untuk melaporkan potensi risiko atau kekhawatiran apapun yang terjadi di dalam bisnis. Lalu yang terakhir itu kolaborasi dan
kemitraan, di mana kita membentuk kemitraan dan kolaborasi strategis untuk berbagai risiko dan sumber daya, serta untuk mengakses keahlian dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu cara mengukur keuangan pada UMKM. Metrik keuangan yang umum yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan UMKM itu yang pertama ada laba operasional, perputaran atau volume penjualan, kecukupan modal bisnis, likuiditas, aktivitas, lalu yang keenam ada leverage, yang ketujuh ada profitabilitas, yang kedelapan ada return on asset atau ROA, lalu yang kesembilan ada return on equity atau ROE, dan yang terakhir adalah margin bersih bunga atau NIM. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat rencana keuangan UKM. Jadi dengan kita memiliki perencanaan keuangan yang matang, UMKM itu akan dapat meraih berbagai manfaat yang signifikan. Yang pertama, peningkatan stabilitas keuangan, di mana perencanaan keuangan akan membantu UKM mengelola arus kas dengan lebih baik, sehingga akan terhindar dari resiko kekurangan dana ataupun kelangkaan akan modal kerja. Lalu yang kedua, yaitu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi dengan memahami kondisi keuangan bisnis secara menyeluruh itu, UMKM akan dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan juga terukur. Lalu yang ketiga, peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan. Jadi dengan perencanaan keuangan yang sudah efektif, akan dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi serta efektivitasnya untuk pengelolaan keuangan. Yang salah satu dampaknya adalah pada peningkatan profitabilitas dan juga mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, peningkatan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. UMKM dengan perencanaan keuangan yang matang akan menunjukkan kredibilitasnya dan profesionalismenya dalam mengelola bisnisnya, yang dimana dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga memudahkan UMKM dalam mengakses pendanaan dan menjalin kerjasama. Lalu yang kelima ada peningkatan daya saing. UMKM yang memiliki perencanaan keuangan yang baik akan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan pasar dengan lebih cepat. Lalu yang keenam ada kemudahan dalam mengelola pajak. Perencanaan keuangan yang terdokumentasi dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan akurat. Lalu yang ketujuh, ketentuan dalam mengajukan pinjaman. Bagi UMKM yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha, perencanaan keuangan yang matang itu menjadi salah satu syarat utama yang akan dipertimbangkan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Karena dengan adanya perencanaan keuangan yang sudah baik akan menunjukkan bagaimana kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan bagaimana mereka akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan tepat waktu. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup pemilik usaha dan karyawan. Dengan stabilitas keuangan yang sudah tercapai, pemilik usaha dan karyawan akan dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Yang hal ini dapat meningkatkan motivasi serta produktivitas karyawan, serta juga mendorong loyalitas mereka terhadap perusahaan. Lalu di sini juga ada cara meningkatkan kinerja UMKM. Jadi terdapat berbagai cara untuk meningkatkan kinerja keuangan setelah melakukan perencanaan dengan baik. Yang antara lain yang pertama yaitu literasi keuangan, manajemen keuangan, digitalisasi, inovasi, dan juga akses terhadap modal. Dan di sini sampailah kita di kesimpulan, di mana perencanaan keuangan UKM itu berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis dengan mengelola modal, mengontrol pengeluaran, serta meningkatkan profitabilitas. Strategi seperti literasi keuangan, digitalisasi, inovasi produk, dan akses modal akan membantu UMKM lebih siap menghadapi tantangan pasar. Untuk menilai efektivitas perencanaan keuangan, metrik seperti laba operasional, likuiditas, ROA, dan ROE itu digunakan. Jadi dengan perencanaan yang baik, UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya. Sekian materi dari saya, terima kasih.